Antara Ananda Agus Mahardika dengan Neng Siti Evi Elivia. Ingat, menikah bukan untuk main-main, menikah bukan untuk coba-coba. Oleh karena itu pastikan dalam hati niatnya semata-mata lillahi ta'ala, niat karena Allah. Kata Nabi, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikah itu lillah karena Allah, yang menikahkannya juga lillah karena Allah, maka orang tersebut dalam rumah tangganya nanti akan selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ananda Agus Mahardika, Bapak nikahkan kau kepada putri Bapak bernama Siti Evi Elivia dengan mas kawin berupa perhiasan emas 25 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Evi Elivia binti Ruhyat Hidayat putri Bapak dengan mas kawin 25 gram emas dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma barik lahuma fi nikahihima wa barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi rizqihima wa barik lahuma fi dzurriyyatihima. Ya Allah, berkahkanlah pernikahan mereka berdua, pernikahan putri kami Siti Evi Elivia dengan Agus Mahardika. Berkahkan umurnya, berkahkan pula rezekinya, dan kalau seandainya Engkau menakdirkan secepatnya putri kami mendapatkan keturunan, berkahkan pula keturunannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, hari ini akan menjadi satu di antara hari-hari yang paling bersejarah di dalam kehidupan kalian berdua. Sekarang kalian sudah menjadi sepasang suami istri yang darinya kelak akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah, dan kalian akan menjadi seorang bapak dan seorang ibu, untuk kemudian menjadi seorang kakek dan seorang nenek. Tentang perjalanan hidup manusia yang begitu panjang, sesungguhnya singkat saja. Begitu pula liku-liku dan pernik-pernik kerumitan hidup, sesungguhnya jugalah sederhana. Kita semua diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain untuk beribadah kepadanya. Maka jika kita semua berharap kelak dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang ridho kepada kita, hendaklah kita jadikan sebuah tindakan kita semata-mata di dalam rangka mencari keridhoannya dan menyerahkan diri kepada sunnah nabinya, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Faman kana yarju liqa'a rabbih wa ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa merindukan akan perjumpaannya dengan Rabbnya, hendaknya ia beramal dengan amalan yang shaleh serta tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun di dalam peribadatan kepada Rabbnya.
Begitu pula dengan pernikahan yang telah kalian lakukan. Itu adalah semua ibadah yang tidak luput dari keharusan untuk sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepada putriku, saya ingatkan kepadamu akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza atakum man taradawna khuluquhu wa dinuhu fazawwijuhu, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi fawasadun 'arid." Jika datang kepadamu, wahai para orang tua anak gadis, seorang pemuda yang kau sukai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan menyebarnya kerusakan di muka bumi. Dan tentunya dulu suami datang dan diterima karena agama dan akhlaknya, bukan karena yang lain. Maka hendaknya kau luruskan pula niatmu. Sambutlah dia sebagai suami sekaligus pemimpinmu. Jadikanlah perkawinanmu ini sebagai wasilah ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau kuntu amaran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada samanya, sungguh sudah aku perintahkan sang istri sujud kepada suaminya. Karenanya, sekali lagi saya nasihatkan, wahai putriku, terima dan sambutlah suamimu ini dengan sepenuh cinta dan ketaatan. Layani ia dengan kehangatanmu, manjakan ia dengan kelincahan dan kecerdasan, bantulah ia dengan kesabaran dan doa, hiburlah ia dengan nasihat-nasihatmu, bangkitkan ia dengan keceriaan dan kelembutanmu, tutuplah kekurangannya dengan mulia akhlakmu. Manakala telah kamu lakukan itu semua, tak ada gelar yang lebih tepat disandarkan kepadamu selain al-mar'atus shaliha, yaitu sebaik-baik perhiasan dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shaliha. Dunia tak lain adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Inilah satu kebahagiaan hakiki, bukan khayali, yang diidam-idamkan oleh setiap wanita beriman. Maka bersyukurlah, sekali lagi bersyukurlah kamu untuk semua itu, karena tidak semua wanita memperoleh kesempatan sedemikian berharga. Kesempatan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, terlebih lagi adanya kesempatan diundang masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Yang demikian ini mungkin bagimu selagi kamu melaksanakan sholat wajib 5 waktu, cukup yang 5 waktu. Puasa juga cukup yang wajib di bulan Ramadan. Menjaga kemaluan termasuk menutup aurat dan taat kepada suami, cukup itu. Idza shalat al-mar'atu khamsah wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhul jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta. Jika seorang istri telah sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, silakan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau mau. Kata anakku, melalui rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia, kami semua mengantarkan kalian berdua memasuki gerbang kehidupan yang baru, bersiap-siap meninggalkan ruang tunggu dan mengakhiri masa penantian kalian yang lama. Kami semua hanya dapat mengantar kalian hingga di dermaga. Untuk selanjutnya, bahtera rumah tangga kalian akan mengarungi samudera kehidupan yang tentunya tak sepi dari ombak, bahkan mungkin badai. Karena itu, jangan tinggalkan jalan ketakwaan, karena hanya dengan ketakwaan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusan kalian, mengeluarkan kalian dari kesulitan-kesulitan, bahkan mengaruniai kalian rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar dan mengerunai rezeki dari sisi yang tak terduga. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mudahkan urusannya. Bersyukurlah kalian berdua akan nikmat ini semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniai kalian separuh dari agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniai kalian kesempatan untuk menjalani syariatnya, untuk menjalankan syariat baginda Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengaruniai kalian kesempatan untuk mencintai dan dicintai dengan jalan yang suci dan terhormat. Ketahuilah bahwa pernikahan ini menyebabkan kalian harus lebih berbagi. Kenapa demikian? Orang tua kalian bertambah, saudara kalian bertambah, bahkan sahabat-sahabat kalian pun bertambah. Yang kesemua itu tentu memperpanjang tali silaturahmi, memperlebar tempat berpijak, memperluas pandangan, dan memperjauh daya pendengaran. Bukan saja semakin banyak yang perlu kalian atur dan perhatikan, sebaliknya semakin banyak pula yang akan ikut mengatur dan memperhatikan kalian. Maka barang siapa yang tidak kokoh sebagai pribadi, dia akan semakin gampang menghadapi kehidupannya yang baru. Ketahuilah bahwa anak-anak yang soleh dan solehah yang kalian idam-idamkan itu sulit lahir dan tumbuh kecuali di dalam rumah tangga yang sakinah, penuh cinta dan kasih sayang. Dan tentunya tak akan tercipta rumah tangga yang sakinah kecuali dibangun oleh suami yang soleh dan istri yang solehah. Tetapi wahai anak-anakku, jangan takut menatap masa depan dan memikul tanggung jawab ini semua. Jangan bersedih dan berkecil hati jika kalian menganggap kekayaan yang kalian miliki sekarang ini masih sangat kurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah berkecil hati, juga jangan bersedih, padahal kalian adalah orang-orang yang mulia seandainya sungguh-sungguh beriman. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wa'tabiru ya ulul absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.